Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mind mapping. Apa itu mind mapping? Mind mapping adalah suatu metode yang digunakan untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kiri dan otak kanan secara simultan. Tapi pengertian lebih simpelnya menurutku, mind mapping atau peta pikiran ini adalah suatu metode yang sangat membantu manusia. Kenapa sangat membantu? Karena dengan manusia menggunakan metode ini, merangkum, mengelola, dan menggabungkan informasi akan menjadi mudah dan seru atau menyenangkan. Mengapa metode ini dibilang sangat membantu? Karena dengan metode ini, merangkum dan mengelola informasi akan menjadi runtut, jelas, dan mudah. Bukan hanya membantu untuk mencatat materi supaya lebih mudah dipahami, metode mind mapping ini juga membantu kemampuan otak untuk berkonsentrasi lebih tinggi. Karena dengan metode mind mapping ini, memaparkan dan menghafal materi atau informasi akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Siapa yang memperkenalkan metode mind mapping ini? Metode mind mapping ini diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974. Tony Buzan ini adalah seorang ahli pengembangan potensi manusia yang berasal dari Inggris. Di mana metode ini bisa diaplikasikan atau diterapkan? Metode mind mapping ini bisa diterapkan di media tulis, baik manual, contohnya bisa di kertas, maupun digital. Bisa di dalam aplikasi. Kapan saja metode ini bisa digunakan? Metode ini sebenarnya tidak hanya dikhususkan untuk mengelola informasi atau materi yang penting saja, karena sebenarnya di kehidupan asli kita sudah menerapkan metode mind mapping ini. Bedanya hanya tidak diaplikasikan saja. Contohnya jika kita ingin membeli smartphone baru. Biasanya sebelum kita memutuskan untuk membeli smartphone baru, kita akan terlebih dahulu mencari tahu spesifikasi atau tipe smartphone yang bagaimana yang kita butuhkan. Misalnya dengan kamera yang beresolusi tinggi atau ruang penyimpanan yang besar. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemauan kita. Nah, metodenya gimana? Metode ini bukan diterapkan dalam media tulis, tetapi di dalam media otak kita. Bagaimana kita merancang atau mengolah informasi yang selanjutnya akan kita gunakan, misalnya untuk difikirkan atau dibagikan kepada orang lain. Nah, yang terakhir, bagaimana caranya menggunakan metode mind mapping ini? Ada banyak cara mengaplikasikan atau menggunakan metode mind mapping ini baik dalam media tulis maupun media yang lainnya. Tapi pada saat ini saya menggunakan metode mind mapping ini di dalam media tulis manual untuk menjelaskan suatu informasi yang ingin saya sampaikan kepada orang lain. Di sini saya menggunakan trik 5W1H atau what, who, where, when, dan how. Atau dalam bahasa Indonesianya, apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Dengan trik ini, menjelaskan atau membagikan informasi akan terkesan lebih jelas dan runtut. Saya mengaplikasikan metode mind mapping ini menggunakan media tulis berbasis manual, yaitu dengan cara saya tulis sendiri. Kalian juga bisa mengaplikasikan metode ini dengan media tulis yang lain, misalnya berbasis digital. Disesuaikan saja dengan kemampuan dan kemauan kalian. Selamat mencoba! Rangkuman cenderung lebih jelas dan lengkap jika mind map terkesan lebih inti dan padat. Padat dalam artian lebih merangkum materi dalam bahasa yang sering didengar dan mudah diingat.